kisah Salman Al-Farisi. Nah, ini bukan karena nama saya Salman Al-Farisi ini, Pak. Ya. Beliau seorang sahabat. Ya. Ayahnya pemuka agama Persia, ya, pemuka agama Majusi di Persia. Jadi tugas ayahnya ini menjaga api supaya jangan padam. Karena orang Persia, orang Majusi menyembah api itu. Ya, Salman Al-Farisi juga diperintahkan, lama-lama mikir juga Salman ini. Ngapain aku jaga api ini supaya enggak padam? Ya. Akhirnya Salman Al-Farisi keluar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan sembunyi-sembunyi jumpa dengan pendeta, dengan rahib pendeta, berguru. Jumpa lagi dengan pendeta, berguru. Sampai berapa ya? Kalau nggak salah sampai 7 pendeta. Ya, Salman Al-Farisi itu berguru. Sampai pendeta terakhir itu berkata kepada Salman, wahai Salman, nggak ada lagi pendeta di dunia ini yang bisa mengajarkanmu tentang kebenaran. Ya, jadi bagaimana? Kata Salman, engkau harus datang ke sebuah tempat yang tanahnya subur, ya. Banyak pohon kurmanya. Disebutkanlah tanda-tanda tempat itu. Maka Salman cari tahu, ternyata tempat itu Madinah. Itulah pendeta terakhir sebelum meninggal mewasiatkan kepada Salman, cari itu Nabi Muhammad. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datang Salman ke sana. Sampai sana, entah macam mana rupanya dia dijadikan budak, dijual sama orang Yahudi. Ketika dijual sama orang Yahudi, disampaikannya lah sama tuannya, ya, bahwa aku mencari. Nah, rupanya ketika Salman di sana udah beberapa waktu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hijrah ke sana. Itulah yang kau cari, kata Yahudi. Yahudi pun tahu, orang Nasrani pun tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, alladzina atainahumul kitab. Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, ya. Ya'rifunahu, mereka kenal betul dengan Nabi Muhammad ini. Kata Allah ini, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak sendiri. Jadi rahib-rahib, pendeta-pendeta, para pemuka-pemuka agama yang baca kitab Taurat, Injil dan Zabur, kalau memang mereka ulama, kalau mereka berilmu, mereka betul-betul kenal dengan Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak sendiri. Itu Pak. Cuma itu tadi, nggak tahu apa karena gengsi atau karena apa, nggak mau beriman. Ya. Nah, Salman Al-Farisi melihat ini Muhammad nih yang disampaikan oleh guru terakhir. Nah, tengoknya ada 3 tanda disebutkan. Ya. Pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, Rasulullah SAW itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah tidak menerima sedekah. Tidak menerima sedekah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diujilah sama Salman. Ya. Wahai Muhammad, ini aku kasih sedekah. Ditolak sama Rasul, dikasihnya sama sahabat yang lain. Nah, ini aku Nabi enggak menerima sedekah. Besok datang lagi Salman. Yang kedua, kata guru yang terakhir, Nabi Muhammad SAW itu menerima hadiah. Jadi kalau sedekah tolak, kalau hadiah terima. Dibawa sama Salman, kasih hadiah, diambil sama Rasulullah. Udah 2 pas nih. Kemudian Salman ikut Rasulullah, belum masuk Islam lagi nih Pak. Nengok-nengok ke belakang, ya, nengok-nengok daerah punggung bagian atas, ya, karena kata guru yang terakhir ada tanda kenabian di sini. Ketika Salman mau ngintip-ngintip, Rasulullah SAW tahu bahwa Salman ingin melihat tanda kenabian di belakang. Disingkap Rasulullah SAW, ini yang kau cari wahai Salman. Langsung beliau, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, beliaulah yang berkontribusi dalam perang Ahzab. Ya, Salman Al-Farisi punya ide untuk mengelilingi kota Madinah dengan parit yang besar. Ya, gali parit. Karena kami di Persia untuk menghadapi musuh yang besar dengan cara seperti itu.
Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di sini disebutkan dalam kitab ini Bapak Ibu beberapa nama-nama. Ya, mungkin kalau saya sebutkan Bapak Ibu pun enggak hafal juga. Ada dukun, dia dukun berinteraksi dengan jin. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, tahu dia bahwa ini Nabi. Dari mana tahu dia? Dari jin. Wow, dia pakai apa namanya? Berinteraksi dengan jin. Jin itu ngasih tahu untuk Muhammad, Nabi. Akhirnya dia beriman dan meninggalkan profesinya sebagai tukang sihir dan dukun. Ya. Ada juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi itu sering ngabarkan ada seorang Mekah datang. Kalian dari mana? Mekah. Ya, itu ada Nabi terakhir. Udah datang, udah waktunya ini. Dia udah datang ini. Sering. Dan orang-orang itu banyak yang masuk Islam, orang Yahudi.